Di sini lembar kerjanya. Di sini ada file, ada edit, ada composition, layer, effect, animation, view, windows, dan help. Gitu ya. Yang biasa digunakan itu yang pertama ada file. Dan yang biasa banget digunakan adalah composition. Composition itu untuk membuat lembar kerja baru ya. Kalau di AI itu cuma hanya file new ya. Kalau di AI itu file new, kalau di After Effects itu composition, new composition. Oke. Di sini juga bisa new project atau new folder kayak gitu. Yang biasa digunakan sih composition, new composition. Oke, diklik. Ini untuk laptopnya yang agak kurang bagus seperti saya gitu. Ini agak berat ya. Oke, di sini ada yang bagian pertama nih ada composition setting. Ini udah kelihatan kan ya layarnya? Oke, yang pertama ada composition setting. Dan di sini ada pertama ada composition name. Ini untuk mengganti nama project yang akan kita buat. Misalnya karakter gitu ya. Dan di bawah ini ada presetnya. Sebenarnya di sini ada banyak, tapi yang akan kita gunakan itu yang ini, HDTV 1080 dengan frame rate-nya itu adalah 29,97 atau 30 frame rate-nya. Sini ada ukuran width dan height. Di sini sudah tercantum yaitu 1920 kali 1080. Ini ukuran apa? Screen. Ini ukuran HD. Layar. Iya, ukuran layar. Nah, ukuran 1920 kali 1080 itu adalah ukuran HD ya. HD gitu. Kalau misalnya ukuran feed Instagram itu kan 1080 kali 1080. Nah, ini bisa diganti nih. 1080. Biasanya kalau kalian ganti terus yang bawah ikutan keubah, dia checklistnya ini belum dihilangin. Jadi ini harus di checklist dulu biar supaya kita bisa custom nih ukurannya sesuai yang kita mau. Jadi saya buat 1920 kali 1080 HD aja ya. Di sini pilih yang square pixel. Ini ada frame rate-nya. Ini ada resolution-nya. Mau full, half, third, atau quarter. Ini untuk resolusi si After Effects-nya gitu. Terakhir ada durasinya, duration. Di sini bisa diubah jam, menit, detik. Ya. Nah, yang biasa kita ubah itu hanya composition name. Ini ukurannya sesuai sama yang kita mau, sama durasinya aja biasanya ya. Coba kita buat, saya mau buat 30 detik. Ini jam, menit, detik ya. Nah, ini adalah background color-nya. Bisa dipencet. Nah, ini background color-nya kita mau ganti apa gitu. Nah, ditarik aja. Oke. Kalau udah kita oke. Nah, ini adalah lembar kerja kita yang putih ini. Ya, yang putih ini adalah lembar kerja kita untuk kita membuat sebuah motion atau gerakan dari objek ataupun karakter yang mau kalian gerakan. Gitu. Di sini ada namanya keyframe ya. Untuk menggerakkan keyframe untuk menggerak dari si objeknya. Saya mau ngajarin kalian tentang dasarnya dulu. Oke, di sini saya mau buat. Nah, di sini ada tools-nya. Bentar. Di sini ada tools. Tools-nya itu
hampir sama ya sama Illustrator. Di sini ada selection, hand tool, zoom tool, rotation, kamera, pan behind, kayak gitu, rectangle, pen tool, text, dan lain-lain. Ini hampir sama semua. Coba saya mau buat kotak. Ini tinggal dipencet rectangle-nya. Kita buat di lembar kerja kita. Ini. Kayak gini. Bisa juga kita buat di sini, bagian bawah sini. Diklik kanan, new shape layer. Gini. Atau gimana caranya kita mau ganti background? Ada yang udah tahu belum? Ini background kita kan putih nih. Kalau di sini ganti backgroundnya itu klik kanan, new solid. Di sini ada solid. Ini tinggal diklik lagi, diganti warnanya, terserah mau warna apa. Oh, udah oke. Oke. Nah, mana nih shape kita? Kok hilang? Ada yang tahu? Timpa itu Bu solidnya. Layer background Bu. Ketimpa dari si background yang sudah kita buat ya. Jadi dia ini sistemnya sama seperti layer AI berarti ya. Ketika si objek ada di paling atas, berarti dia akan menutupi objek yang di bawahnya, gitu ya. Ini berarti ya, tadi kan gini, ya kan? Berarti ini harus kita tarik ke bawah supaya si shape-nya itu tidak ketiban sama si background-nya, gitu. Oke. Pindahin ke tengah. Kalau kita buka di sini, si shape-nya, di sini ada segitiga nih. Segitiga, sini ada transform. Kita buka. Kelihatan nggak? Kelihatan kan ya? Di sini ada anchor point. Tahu anchor point? Anchor point itu ini ya, titik yang ada di sini. Anchor point, ada position. Position itu udah pasti pergerakan kanan kiri atas bawah. Scale itu perbesaran untuk memperbesar atau memperkecil objek. Rotation itu untuk memutar. Dan opacity untuk transparansi objek. Oke, kalau misalnya kita mau buat, pertama kita pindahin dulu si anchor point-nya. Pakai pen behind yang ada di tool sini. Nah, ini kita arahkan ke tengah seperti ini. Nah, ini bebas ya, mau gimana juga bebas. Nah, supaya si background-nya ini nggak gerak-gerak, berarti harus kita gembok dulu nih. Sama ya kayak di AI. Dia harus digembok, dia nggak akan berubah-ubah. Nah, pertama kita coba dulu dari pergerakan position ya. Nih, position itu pergerakan kanan kiri atas bawah. Nah, di sini kalau dilihat di sini ada dua angka ya. Kanan sama kiri. Coba kita coba yang kanan. Nah, untuk yang sebelah kanan itu adalah untuk pergerakan atas dan bawah. Nah, yang sebelah kiri untuk pergerakan kanan kiri. Ya. Oke. Scale. Scale itu untuk memperbesar dan memperkecil objek. Oke, rotation. Rotation udah pasti untuk memutar ya. Memutar si objeknya. Terakhir opacity. Opacity untuk transparansi objek. Jadi semakin dia angkanya berkurang, semakin hilang objeknya. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanya? Ada yang mau ditanya? Masih aman?
Mana jempolnya? Gak aman ya. Berarti gerakan dasar di After Effects itu ada ini aja sih sebenarnya. Coba kita coba. Nah, yang harus diperhatikan dalam pembuatan animasi, si garis keyframe-nya ini dia harus ada di ujung dulu nih. Kalian harus pastikan dia ada di ujung. Terus kita nyalahin nih si berbentuk stopwatch ya. Ini kita klik, nah dia akan muncul titik ini. Nah, titik ini adalah gerakan awalnya. Gerakan awal si objeknya. Udah? Kalau sudah kita menentukan titik, dan selanjutnya kita geser garis keyframe-nya. Ini bisa digede kecilin ya. Bisa digedein, bisa dikecilin. Jadi dia semakin besar. Ini kan dari 1 detik langsung loncat ke 5 detik ya. Kalau kita besarin, nih. Nah, ini detik ke 0, 1 detik, 2 detik, 3 detik gitu. Kalau kita gedein lagi, dia akan per frame. Ini 0 frame, selanjutnya 10 frame, kayak gitu. Lebih gampang sih kita menggunakan detik aja ya. Nih, gerakan awal, titik pertama itu dia gerakannya kotak seperti ini ya, dan berada di tengah. Kalau kita mau geser, kita mau gerakin nih, kita geser dulu garis keyframe-nya, habis itu kita tarik sesuai yang kita mau. Saya coba ke sini ya. Berarti ini ke bawah. Kalau kita mau coba play, nah garisnya ini harus ditarik lagi ke belakang. Habis itu kita spasi. Nah, itu pergerakannya. Gitu ya. Gimana caranya supaya pergerakannya terlihat lebih halus? Nah, ini harus diblok. Nih, 2 keyframe-nya ini harus diblok. Terus kita klik kanan. Keyframe asisten, easy ease. Atau bisa pakai shortcut F9. Nah, ini jadi berubah ya. Kayak apa namanya? Jam pasir. Nah, ini pergerakannya udah mulai berubah. Agak lebih halus. Iya nggak? Oke, lanjut nih. Pergerakan selanjutnya, saya mau kita pakai scale. Nih, scale. Berarti dimulainya si scale ini, pergerakan scale ini dimulainya ketika dia di detik ke 1. Kenapa ada di detik ke 1? Karena si garis keyframe-nya ini saya buat di detik ke 1. Kita nyalain lagi stopwatch-nya. Ini sudah muncul ya titik keyframe-nya, kita tarik ke detik kedua. Habis itu kita scale. Saya mau memperkecil. Gini kira-kira. Dan kalau kita mau tahu hasilnya, kita tarik lagi ke belakang, baru kita spasi. Gitu. Nah, kalau gerakannya mau kita halusin lagi, gimana caranya tadi? Di blok, terus apa? Klik kanan, Di kanan, PCS. easy ease. Bisa juga pakai shortcut F9 ya. Kalau di laptop saya nggak bisa. Tapi kalau pakai F9 mati. Udah, kita play lagi. Nah, dia pergerakannya jadi lebih halus. Easy ease-nya juga bisa kita uh, setting nih. Di sini ada grab editor. Kita klik. Nah, ini bisa ditarik seperti ini. Coba kita lihat perubahannya.
Nah, gitu dia akan lebih cepat ya. Gitu. Oke, selanjutnya saya mau bikin pergerakan rotation atau gerakan memutar. Oh, enggak rotation dulu deh. Saya mau bikin supaya kotaknya kembali ke tengah. Berarti pakai position lagi nih. Nah, kalau misalnya saya mau, tadi kan kita udah pakai position, terus kita mau pakai position lagi, berarti titiknya harus kita aktifin lagi. Caranya di ujung, ini ada titik ya, tinggal kita klik di sini. Oke, berarti dia gerakan awalnya adalah di bawah sini ya. Terus itu kita tarik, itu kita balikin lagi nih posisinya ke tengah. Ini kira-kira. Oke, kita coba lagi. Nah, udah ke tengah. Di situ kita mau rotation. Saya mau rotation ini ada di detik ketiga. Berarti si garis keyframe-nya harus ada di detik ketiga. Kita nyalain lagi stopwatch-nya. Oke, kalau udah nyala, kita geser lagi keyframe-nya. Kita puter. Tinggal ditarik aja. Kita puter. Kalau mau dihalusin lagi, klik kanan, keyframe assistant, easy ease. Tuh. Nah, selanjutnya saya mau habis dia muter, tiba-tiba hilang. Berarti pakai opacity. Nyalain lagi, opacity-nya geser keyframe-nya, itu dibuat 0. Hilang. Kita lihat dari awal. Nah, gitu. Sampai sini ada yang mau bertanya? Atau masih bingung? Bu, itu tadi muterinnya gimana? Muterin ya. Mana yang muter? Rotation. Tinggal sama aja kok. Jadi dia tinggal ditarik aja. Kita buat lah. Nih, saya hapus dulu ya. Kita buat nih, saya mau buatnya di detik ketiga kan. Saya pencet si stopwatch-nya. Habis itu kita geser garis keyframe-nya ke detik selanjutnya. Habis itu ini tinggal ditarik aja nih. Klik tarik. Gini. Gitu ya. Kalau mau gerakannya halus, tinggal klik kanan, keyframe assistant, easy ease. Paham, Nadia? Paham, Bu. Makasih. Ya. Itu. Ada lagi yang mau ditanya? Nah, ini kan saya buat durasinya itu 30 detik ya, sedangkan motion yang saya buat itu cuma hanya 5 detik. Nah, ini bisa kita potong. Caranya tinggal klik, pencet N aja, N. Nah, dia akan kepotong sendiri. Nah, ini tuh fungsinya untuk memudahkan kita dalam merender. Biasanya kita bikin durasinya 1 menit, tapi pada saat pembuatan animasi itu hanya 30 detik. Nah, ketika dirender, ke rendernya itu 1 menit nih semuanya. Padahal pergerakan cuma 30 detik. Nah, itu harus dipotong dulu durasinya. Supaya output-nya itu sesuai dengan apa yang kita buat. Gitu. Kalau sini ada yang mau ditanya dulu nggak?
Jelas? Jelas. Di bagian keyframe-nya ini, ada yang bingung nggak kira-kira? Kan harus digeser-geser tuh. Tidak, Bu. Benar. Soalnya ini kalau After Effects ini harus benar-benar paham ya. Dan sampai ada yang ketinggalan. Pokoknya kuncinya itu kita harus bikin keyframe pertama itu untuk posisi objek pertamanya. Jadi sebelum kita mau merubah pergerakan si objek, kita harus bikin dulu titik awalnya, titik awal si objeknya. Ya, baru bisa digeser. Pokoknya dia harus ada titiknya dulu nih di sini. Harus ada titiknya, baru si keyframe ini boleh digeser untuk membuat pergerakan. Gitu. Bu, berarti keyframe-nya itu harus diduluin ya? Nah, maksudnya diduluin gimana? Maksudnya sebelum di apa yang ngeaplikasiin position, scale, dan lain-lain itu harus diduluin. Diduluin maksudnya gimana sih? Pertama-tama gitu. Oh, maksud kamu position harus pertama gitu? Enggak, keyframe-nya. Keyframe-nya. Maksudnya di awal harus ada titik keyframe, titik awal. Nih. Saya hapus lagi nih ya, yang position. Nah, kalau kita membuat gerakan, kita harus tahu titik start-nya, ibaratnya gitu ya. Titik start si position. Berarti saya buat dulu titiknya nih. Saya klik. Nah, di sini kan udah ada titiknya nih. Kalau udah ada titiknya di sini, baru kita bisa mindahin si garis keyframe-nya ke sini. Kebanyakan yang udah-udah ya, kakak kelas kalian, dia belum bikin ininya nih, titik awalnya. Jadi dia langsung geser aja di sini, langsung buat perubahan. Langsung gerakin gini. Nah, itu nggak bisa. Jadi harus ada titiknya dulu, titik awal, titik start ya, ibaratnya. Titik start awal, baru kita bisa geser garis keyframe-nya, baru kita buat perubahan di bendanya atau objeknya. Gitu. Ada lagi yang bingung? Atau masih bingung ya? Ibu, saya mau nanya, Boleh. kalau mau nambah objek baru gimana, Bu? Kalau mau nambah objek baru, oke. Nanti saya ajarin juga nih cara nambah objek baru. Project. Nah, di sini di awal pasti ada yang namanya tabel project. Nah, tabel project ini untuk memasukkan gambar dari luar. Kalau yang dimaksud objeknya itu adalah shape, nah itu bisa langsung di sini klik kanan, new shape. Nah, ini bisa langsung dibuat di sini. Nah, terus gimana caranya kalau kita mau gerakin karakter gitu, karakter yang sudah kita buat nih sebelumnya di AI gitu ya. Coba saya stop dulu. Kelihatan belum? Belum ya? Nah, ini udah kelihatan? Nah, di sini kan ada contoh karakter ya. Contoh karakter yang sudah kalian buat di AI. Kan kemarin disuruh setiap ankle-nya itu dia diputusin ya.
Jadi kalau di sini saya palanya dia sendiri, badannya sendiri, kakinya sendiri, kaki bawahnya sendiri gitu. Lengan juga terbagi menjadi dua. Dia kan ada ankle-nya di sini nih. Berarti dia ada lengan atas sama lengan bawah. Nah, kalian itu harus nge-ekspor satu-satu dalam bentuk PNG. Nih, saya contohin satu ya, salah satu. Coba ya. Ini kelihatan kan ya? Ini saya matiin dulu matanya. Nah, saya matiin matanya. Ini. Nah, ini kan tersisa cuman kepalanya aja ya. Nah, kalian itu harus nge-ekspor objeknya itu satu-satu. Jadi pala dipisah, tangan atas dipisah, tangan atas kanan dipisah, tangan lengan bawah kanan dipisah kayak gitu. Kan file, export as. Sabar ya. Nah, di sini kepala gitu ya. Nah, ini bisa kalian lihat nih. Saya di sini udah saya pisahin ada badan, kaki atas, kaki bawah kanan, kaki bawah kiri, kepala, lengan atas kanan, lengan atas kiri, lengan bawah kanan, lengan bawah kiri. Kayak gitu. Jadi harus per bagian tubuh itu dipisah supaya lebih gampang. Nah, kalau udah di shape kayak gini, shape satu-satu gitu ya. Kita balik lagi ke After Effects-nya. Kelihatan nggak After Effects-nya? Enggak, Bu. Nggak. Oke, ini kita udah masuk lagi nih ke After Effects-nya. Kelihatan? Kelihatan, Bu. Kalian kalau tabel project-nya nggak keluar, bisa lihat di ini ya, Windows Project. Nah, di sini saya hapus dulu ya. Nih, nah di sini bisa langsung klik 2 kali aja nih. Klik 2 kali atau file import file. Bisa langsung klik 2 kali di sini.